Yeah. Ya. Itu termasuk murid yang pandai nggak waktu itu Jokowi waktu bisa kelas dengan saudara itu? Paling pandai yang mulia kan ada. Ya? Paling pandai yang mulia. Paling pandai. Iya. Nilainya dibandingkan saudara rata-rata lebih tinggi mana nilainya dengan Jokowi? Lebih tinggi Jokowi yang mulia. Oh, lebih pandai Jokowi ya. Soalnya kemarin ada saksi menyatakan Jokowi itu nggak terlalu pandai, nggak menonjol katanya, kan gitu, bukan juara kelas. Pernah juara kelas? Enggak ya? Jokowi juara kelas terus yang mulia. Juara kelas terus? Iya. Oh, gitu ya. Saksi pokoknya menerangkan yang dia tahu aja, gitu, yang dia inget aja ya. Karena saudara soalnya teman sekelas, kita perlu tahu ini, kan gitu ya. Tapi kalau lihat waktu lulusan itu pernah lihat ijazahnya Jokowi? Pernah lihat? Saya tidak begitu ingat yang mulia. Tidak begitu ingat ya. Ya. Tapi yang jelas kan saudara terima ijazah kan asli, bukan fotokopian, ya. bukan ijazah sementara kan, bukan ya. Semua menerima waktu itu ya. Menerima yang mulia. Menerima. Jadi saudara yakin Jokowi punya ijazah sendiri, bukan minjem ijazah orang lain? Yakin yang mulia. Yakin ya. Aku yakin. Aku yakin sampai sekarang ya. Iya. Ya. Sebelum dimulai kita periksa dulu identitas saksi ya. Saksi dihadirkan oleh jaksa penuntut umum. Ini saksi fakta Pak Jaksa ya. Saksi fakta ya. Atas nama Insinyur Mahmud Nurwindo, ya betul ya. Izin yang mulia, mohon pada saksi untuk membuka masker agar bisa kita tahu. Enggak, enggak dibuka aja enggak apa-apa. Ya. Biar kelihatan ya wajahnya, ya. Ya. Saksi Insinyur Mahmud Nurwindo. Lahir di Surakarta, umur 60 tahun, agamanya Islam ya. Ya. Tolong mic-nya di Pak. Waalaikumsalam ya. Pekerjaan karyawan swasta. Karyawan swasta di mana nih Pak? Wira swasta Pak, sewa KTP. Wira swasta ya. Ada jabatan di tempat lain? Ada. Di mana? Di PT Pupuk Kujang sebagai komisaris. Komisaris Pupuk Kujang Cikampek. ya, di Jawa Barat ya. Ya. Kemudian pendidikan S1, warga negara Indonesia. Alamat sesuai KTP Mijen RT 1 RW 1 Kelurahan Mijen Kota Semarang, Betul. Jawa Tengah ya. Iya. Ya. Dalam perkara ini, saudara sebelumnya mengenal dengan kedua orang terdakwa ini, Bambang Tri Mulyono yang ini pakai baju putih dan Gus Nur yang pakai peci. Sebelumnya sudah pernah kenal? Tidak yang mulia. Benar tidak pernah ketemu, tidak pernah kenal? Ketemu dengan ditemui oleh Bambang Tri yang Oh pernah, tapi kenal sebelumnya tidak, ya? Tidak pernah. tidak. Ya, nah, itu nanti kita tanyakan ya, Iya, setelah ditemui oleh Bambang Tri. Oke, sebelum memberikan keterangan, bersedia bersumpah sesuai agamanya, agama Islam. Bersedia, oke, silakan berdiri untuk bersumpah. Oke, diikuti mawon nggih yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Demi Allah saya bersumpah sebagai saksi dalam perkara ini akan memberikan keterangan yang sebenarnya, tidak lain dari yang sebenarnya. Cukup, silakan dulu. Pak Mahmud Nurwindo, ya. Tadi dikatakan sebelumnya tidak mengenal ya dengan Bambang Suginur, tapi dengan Bambang Tri pernah dijumpai. Namun sebelum sampai ke sana, saya ingin anukan dulu, saudara tadi lahir di Surakarta, ya? Iya. Di Surakarta, berarti pernah sekolah di Surakarta. Betul. Oke. Dulu sekolahnya di mana saja? Di SD 83 Mangkuyudan, SMP Negeri 5, SMA 6, SD 83, SMP Negeri 5, SMP Negeri 5, kemudian SMP 40 atau SMA 6 SMPP, SMP 40 atau SMA Negeri 6 di Surakarta. Iya. Oke. Kemudian kuliahnya di kuliah di Undip terakhir. di Undip ya, gelar insinyurnya dari Undip. Sekarang saudara wira swasta dan komisaris di PT Pupuk Kujang ya. Betul. Kemudian saudara mengerti mengapa dihadirkan dalam perkara ini, mengenai masalah apa kira-kira tahu? Perkara
tindak pidana yang menyangkut dua terdakwa ini. Oke. Dua terdakwanya dituduh apa? Dituduh apa? Apa? Yang saudara tahu apa? Yang saya tahu menyebarkan berita bohong. Menyebarkan berita bohong. Lewat apa itu? Lewat akun YouTube. Lewat akun YouTube. Akun YouTube-nya siapa? Yang saya tahu dari channel YouTube-nya disebut Gus Nur juga. Akun YouTube-nya Gus Nur. Iya. Judul channelnya apa? Gus Nur apa? Masih ingat? Yang mulia. Masih ingat channel YouTube-nya? Nama channel YouTube-nya apa? Gus Nur Official 13. Gus Nur Official 13. Nah, saudara pernah melihat sendiri isi konten YouTube-nya? Pernah yang mulia. Pernah. Kapan itu? Tanggal 29 September. 29 September. Iya. Saudara lihatnya di mana? Di HP, di laptop? Di HP yang mulia. Di HP. Waktu itu saudara iseng-iseng lihat sendiri atau ada kiriman dari teman? Saya dapat kiriman dari teman yang Dari mulia. teman yang menyatakan ada konten seperti ini. Nah, yang saudara, tolong penonton tenang ya. Kalau tidak bisa tenang, saya keluar. Ini sidang ya, tolong dihormati sidang ini. Jadi saudara tadi ada kawan yang merekomendasikan ada link ya, ada linknya ya. Ada Linknya YouTube saudara buka di Iya, HP, di YouTube ada. saudara lihat. Nah, inti dari YouTube yang saudara tonton itu apa? Di sana itu apakah ada orang bercakap-cakap, orang bersumpah, orang menunjuk-nunjuk sesuatu atau menuduh-nuduh sesuatu? Apa yang intinya aja? Intinya apa yang Ya, saudara tangkap? intinya ada dua orang yang bercakap-cakap dan awalnya ada yang Al-Quran ada di atas kepala salah satu. Oh, ada yang bersumpah? Ya, Ada yang dia bersumpah. bersumpah. Kemudian nama saya disebut-sebut di situ juga. Oh, nama Anda disebut Nama di saya dalam disebut, konten itu. berkali-kali di situ Berkali-kali juga. disebut, ya. Dan saya lihat itu isinya sebagian besar tidak benar yang mulia. Sebagian besar tidak benar. Tapi intinya apa yang taruhlah satu memang ada nama saudara disebut di situ. Tapi saudara katakan ada yang tidak benar di dalam konten itu. Apa yang menurut saudara tidak benar? Ya, tentang ijazah Jokowi yang mulia. Tentang ijazah Jokowi. Apa disebutkan di dalam konten itu? Ijazah Jokowi. Ya, ijazah Jokowi itu palsu, kemudian tidak pertama palsu, yang kedua dia Jokowi itu masuk di tahun 78. Oh, Jokowi masuk tahun 78. Antara itu yang mulia. Ini tadi kalau menurut riwayat sekolahnya, saudara kan sekolah di SD, SMP, SMA di Surakarta ya. Dari SD, SMP, SMP itu yang sekolah mana yang saudara katanya saudara pernah satu sekolah alumni dengan Jokowi, yang di mana itu? Di SMP 40 atau SMA Negeri 6 Surakarta. Di SMA Negeri 6 ya. Nah, kemarin udah kita undang kepala sekolahnya. SMA Negeri 6 itu dulunya kan namanya bukan SMA 6 ya. SMP 40 yang mulia. 40 ya. Nah, itu saudara sekolah di sana itu daftar tahun berapa? Saya daftar akhir tahun 76 dan mulai sekolah tahun 77 yang mulia. Mendaftar akhir tahun 76, mulai sekolah tahun ajaran barunya 77. Iya. Jadi pendaftarannya di awal ya, di awal. Di akhir Waktu itu, tahun. mendaftarnya waktu itu sudah di SMPT atau di SMA sebelumnya? Masih di SMA 5 yang mulia. Ya, waktu itu kan kalau nggak salah kemarin ceritanya SMPP masih baru dibangun ya. Iya. Jadi daftarnya di SMA 5, kemudian waktu sudah terbentuk SMPP, kemudian di apa? Itu jejer ya, sekolahnya tuh berdampingan. Betul yang mulia, Sebelahan. Jadi saudara mulai dari 77 masuk mulai sekolah ya 77, daftar 76, 77. Terus lulusnya tahun berapa? Tahun 80 yang mulia. Lulusnya tahun 80, 77, 78, 79, 83 tahun ya. Iya. Oke. Itu lulus. Kemudian saudara di sana apakah pernah satu kelas dengan yang namanya Pak Joko Widodo? Iya yang mulia. Pernah satu kelas. Mulai kelas berapa? Kelas 1, kelas 2, kelas 3 yang Kelas mulia. 1. Kelas 1-nya kelas 1 berapa? 1 berapa itu? Kalau tidak salah ingat 111 yang mulia. 111.
111. Kemudian kelas 2-nya IPA berapa? 2 IPA 2 2 dan IPA 2 3 IPA 3 IPA 2. Lulusnya bareng?2. Iya Pak, mungkin. Bareng. Lulus bareng dalam arti menerima ijazah? Iya yang mulia. Saudara ada ijazahnya? Ada yang mulia. Ada. Ijazahnya waktu itu tertulis masih SMPP atau SMA, sudah stempel SMA 6? SMPP 40 kurung SMA Negeri 6. Ijazahnya SMPP 40 kurung dengan SMA stempelnya Negeri kurung 6. SMA Negeri 6. Kalau berubah nama menjadi SMA 6 itu tahun berapa tuh SMA-nya? Kami tidak tahu persis yang mulia, tapi resminya setelah kami lulus tahun 80 yang mulia. Setelah lulus itu sudah resmi menyandang SMA 6 ya, tapi di ijazah itu masih di stempelnya masih mencantumkan SMPP dan Jadi, SMA 6 gitu ya. Iya. Izin yang mulia. Iya. Keputusan tahun SMPP 40 menjadi SMA 6 itu kami tidak mengalami, tapi setelah tahun itu, setelah lulusan kami baru ada. Jadi waktu kami tetap masih SMP 40 kurung SMA Negeri 6 ya. Tapi dalam kurung Iya, mencantumkan SMA SMA Negeri 6. Iya. Ijazah saudara kan masih ada sampai sekarang nih? Masih yang mulia. Tidak pernah disewakan, dipinjamkan ke orang lain, tidak? Tidak yang mulia, masih ada. Termasuk punya Pak Jokowi kan dibawa sendiri ya. Bareng lulusnya kan bareng, waktu penerimaan ijazah kan diterimakan bersama-sama kan? Betul yang mulia. Semua menerima. Iya yang mulia. Menerima, tidak ada yang tidak menerima. Ada nggak yang tidak lulus waktu itu di waktu angkatan saudara ini? Seingat saya lulus semua yang mulia. Seingat saudara lulus semua ya, tidak ada yang tinggal kelas ya, tidak ada yang tidak lulus. Nah kemudian selama saudara sekolah di sana, berarti pernah satu sekolah dengan Pak Jokowi. Masih ingat teman-teman yang satu kelas dengan saudara maupun dengan Pak Jokowi? Yang masih ingat saja? Iya. Kira-kira siapa saja? Kalau di kelas 1 saya masih ingat Pak Jokowi, kemudian Parwoto, kemudian Sri Istiase, kemudian Dian Salindri, kemudian ada Dia Savitri, kemudian kalau teman kelas yang lain itu ada Sigit Haryanto, ada Kuncoro, dan ada Kuncoro ya, Kuncoro ada. Joko Wahyudi, ada Pak Joko Wahyudi ada. Ada yang Joko Wahyudi soalnya kemarin kita periksa katanya satu kelas dengan Pak Joko Wahyudi ya. Nah, saya kurang ingat yang mulia. sebenarnya tapi satu kelas dengan Pak Joko Wahyudi ya, ada ya. Kan ada dua soalnya di kelas itu, Joko Widodo dan Joko Wahyudi ya. Saya kurang ingat yang mulia. Kurang ingat ya. Soalnya Joko Wahyudi kemarin kita periksa katanya juga satu kelas. Nah kemudian saudara sekarang bawa ijazahnya itu, ijazah ada di bawah yang mulia. Ya, nanti kita tunjukkan ya. Kemudian nah setelah lulus kan saudara kuliah di Undip. Pak Jokowi kuliah di mana waktu ngambil kuliah di mana? Di Fakultas Kehutanan UGM Yogyakarta. Fakultas Kehutanan UGM. Dan pisah. Nah setelah kan lulus, pernah nggak ketemu lagi dengan Pak Jokowi, entah itu dalam rangka reuni atau pernah nggak? Kami jarang ketemu di reuni yang mulia. Oh, jarang tapi ketemu kalau ya. pas waktu kuliah kadang saya pulang ke rumah beliau. Atau waktu pas beliau pulang pun juga kadang kita juga ketemu. Oh, bukan dalam rangka reuni tapi saudara yang mendatangi. Di mana? Waktu di Solo atau di Jakarta? Waktu masa kuliah di Solo yang mulia. Waktu masih masa kuliah di Solo ya. Setelah jadi nggak lagi ketemu Jokowi ya. Masih yang mulia. Masih sering ketemu ya. Masih sering komunikasi sampai sekarang? Kalau komunikasi tidak, tapi kalau ketemu ya yang mulia. Ketemu ya, komunikasi enggak ya? Terakhir. Ya. Itu termasuk murid yang pandai nggak waktu itu Jokowi waktu sekelas dengan saudara itu? Paling pandai yang mulia kan ada. Ya? Paling pandai yang mulia. Paling pandai. Ya. Nilainya dibandingkan saudara rata-rata lebih tinggi mana nilainya dengan Jokowi? Lebih tinggi Jokowi yang mulia. Oh, lebih pandai Jokowi ya. Soalnya kemarin ada saksi menyatakan Jokowi itu nggak terlalu pandai, nggak menonjol katanya, kan gitu, bukan juara kelas. Pernah juara kelas? Enggak ya? Jokowi juara kelas terus yang mulia. Juara kelas terus? Ya. Oh gitu ya. Saksi pokoknya menerangkan yang dia tahu aja yang dia inget aja ya. Karena saudara soalnya teman sekelas, kita perlu tahu ini kan gitu ya.
Tapi kalau lihat waktu lulusan itu pernah lihat ijazahnya Jokowi? Pernah lihat? Saya tidak begitu ingat yang mulia. Tidak begitu ingat ya. Ya. Tapi yang jelas kan saudara terima ijazah kan asli, Ya, bukan fotokopian, ya. bukan ijazah sementara kan, bukan ya. Semua menerima waktu itu ya. Menerima yang mulia. Menerima. Jadi saudara yakin Jokowi punya ijazah sendiri, bukan minjem ijazah orang lain? Yakin yang mulia. Yakin ya. Aku yakin. Aku yakin sampai sekarang ya. Iya. Ya. Nah kemudian, nah ini kaitannya dengan sekarang kita ke dakwaan. Itu di dalam konten nama saudara disebut di sana. Yang saudara tangkap di sana tuh disebut apa di sana? Nama saudara disebut-sebut oleh itu yang di dalam podcast itu kan ada 2 orang berbicara ya. Ya. Satu mewawancara, satu menyampaikan. Yang menyampaikan nama, mencatut nama saudara itu siapa? Bambang Tri yang mulia. Apa yang disampaikan di sana apa? Saya dituduh bohong, tidak pernah sekelas, tidak pernah sebangku. Saudara dituduh tidak pernah sekelas dengan Jokowi, tidak pernah sebangku. Kemudian apa lagi yang dituduhkan di sana? Ya, saya tidak Bambang Tri pernah mendatangi rumah saya, dan saya dianggap diam aja, kemudian dianya pergi yang mulia, antaranya seperti itu. Oke, nah ini sekarang berkaitan dengan itu karena sesuai fakta yang terungkap di persidangan, katanya Bambang Tri sudah melakukan penelitian selama 3 tahun. Apakah saudara pernah didatangi oleh Bambang Tri untuk mengkonfirmasi sebelum dia menulis buku penelitiannya? Pernah? Saya izin saya jelaskan yang mulia. Sekitar awal tahun, mungkin Januari 2022. Januari 2022. Ya, sekitar jam 2 siang ketika saya baru duduk sendiri di teras rumah. Itu di mana? Di Semarang? Di Semarang yang mulia. Semarang, ada orang datang yang saya tidak kenal. Sebentar, nanti giliran saudara, sebentar, sabar dulu, sabar dulu, Tolong Pak Bambang Tri, nanti ada giliran saudara, biar saksi bercerita dulu. Nanti saudara boleh membantah. Monggo. Pokoknya ada orang datang yang saya tidak kenal waktu itu. Ya. Kemudian dia nanya, apa betul ini rumah Ibu Dinar Andi Pratiwi? Saya jawab betul. Kemudian saya nanya, ada perlu apa? Anda dari mana? Dan Anda siapa? Ya. Kemudian si tamu ini langsung berbicara ke saya, memperkenalkan diri, namanya Bambang Tri, penulis buku Undercover. Nah, Jokowi Undercover. Nah, kemudian saya tanya, ada perlu apa? Saudara Bambang Tri yang di hadapan saya ini mengatakan bahwa nanti ada bakal calon pasangan wakil presiden dan presiden, yaitu Pak Andika dan Mas Gibran. Nah, kemudian seingat saya dia ngomong kalau Mas Andika, Pak Andika sudah dikondisikan, Gibran belumnya. Saya diminta untuk memperkenalkan ke Gibran. Saya jawab bahwa saya tidak mengenal Gibran. Kalau kenal wajah iya, karena dia wali kota. Kemudian si Bambang Tri tadi minta nomor HP-nya Gibran. Saya jawab saya tidak punya. Punya pun saya juga tidak akan memberi, karena harus seizin yang punya, karena apalagi ini pejabat publik. Karena saya tidak bisa memberikan apa yang dia minta, kemudian saya nggak ada urusan dengan soal capres ataupun cawapres, saya persilahkan untuk meninggalkan rumah saya, dan tamu ini langsung pergi. Selisih berapa hari ya yang mulia, kemudian masih di bulan Januari, ada WA masuk dari nomor yang tidak saya kenal dan tidak memperkenalkan diri, mengirim WA yang mulia. Mengirim yang mulia, biar saksi bercerita dulu, saudara nanti dulu. Mengirim WA yang ke saya, intinya soal informasi tentang Jokowi dan sekolah kita sama teman-teman kita. Kemudian ada yang saya baca, ada yang saya hapus. Nah, tapi terus kok lama-lama kok terus-terusan BMBA yang isinya informasi aja yang mulia. Salah satunya saya masih ingat bahwa Jokowi pernah bertelur.
ternyata betul itu tidak naik kelas dan itu sampai 3 kali. Kemudian Jokowi dikeluarkan. Intinya pokoknya itu inti pesan WA-nya ya, pesan WA ya. WA-nya masih ada ya, sebagian saya simpan aja. Ya. Itu masih saudara simpan tuh pesan? Masih yang mulia. Masih saudara simpan? Masih, dan itu isinya hanya informasi yang mulia. Informasi aja. Ya. Karena saya lama-lama merasa terganggu yang mulia, akhirnya saya blok juga yang mulia. Akhirnya saudara blok itu nomor itu. Tapi nomor itu tidak ada namanya ya? Tidak ada namanya yang mulia. Saya tidak menyimpan nama itu yang mulia. Jadi ketika kirim WA itu tidak ada namanya yang mulia, hanya nomor aja. Jadi saudara merasa terganggu di situ. Awal mulanya minta akan ada calon Wapres dan Cawapres, Mas Andika dan Mas Gibran. Kemudian saudara diminta nomor teleponnya Gibran untuk menghubungkan dengan Gibran, tapi saudara merasa tidak begitu kenal. Meskipun saudara orang Solo, saudara tidak kasih kan nomornya Gibran enggak ya, terus tapi muncul WA. WA itu intinya menanyakan, apa yang ditanyakan di WA itu mengenai masalah sekolah itu apa yang ditanyakan? WA itu tidak menanyakan yang mulia, hanya informasi. Menginformasikan, intinya? Ya intinya bahwasanya ada namanya Sudaryanto SMA 5 berbicara dengan Jokowi, bahwasanya Jokowi itu masuk tahun 78, itu satu. Kemudian yang kedua yang tadi yang mulia, bahwasanya soal Jokowi berterus tadi yang mulia. Kemudian ada lagi informasi bahwasanya bahwa Waskito di kelas 3-nya kelas 3 IPA 1. Itu aja yang mulia. Tapi lainnya saya hapus yang mulia. Lainnya sudah dihapus. Nah, menurut saudara itu kan dia memberikan informasi. Kebetulan karena saudara kan juga satu sekolah dengan Jokowi, jadi saudara merasa terganggunya gimana? Apakah informasi itu benar atau bagaimana? Salah yang mulia. Salah ya, itu dibilang Jokowi bertelur katanya itu. Maksudnya bertelur itu tidak naik kelas. Tidak naik kelas. Padahal saudara dari kelas 1 sampai kelas 3 selalu satu kelas. Iya. Satu kelas sampai lulus. Iya. Sampai lulus bersama-sama selalu satu kelas ya. Berarti lulus tahun 80 tadi ya. Iya, yang mulia. Biasanya masih SMPP dalam kurung SMA 6. Terus setelah itu saudara blokir, terus nggak ada lagi dia menjumpai lagi. Nggak ada yang mulia. Nggak ada. Nah, sekarang setelah saudara itu, kemudian saudara lihat itu kan di awal Januari 2022. Kemudian di bulan September saudara ada teman yang mengirimkan link YouTube. Intinya percakapan di sana, nama saudara disebut di sana. Nah, intinya apa di sana coba? Kalau nggak salah itu ada saudara dituduh berbohong ya mengenai sekolah Jokowi. Terus apa lagi? Nah, mengenai itu jabatan, katanya saudara dikasih jabatan sama Jokowi itu. Karena dikatakan Jokowi untuk berbohong, biasanya pernah SMA ataupun lulus di tahun 80. Mulia. Saudara dituduh di konten itu ya. Saudara mendapatkan jabatan, maksudnya jabatan yang mana ini? Jabatan waktu saat dari Komisaris Petrokimia Gresik hingga Pupuk Kujang Citampek yang mulia. Oh, jabatan dari Petrokimia Gresik sampai jabatan Komisaris Pupuk Kujang itu katanya pemberian Jokowi karena saudara sudah berbohong soal ijazah Jokowi itu. Nah, menurut saudara gimana? Keterangan itu benar atau tidak? Tidak yang mulia. Tidak benar ya, saudara bantah ya. Berarti isi konten itu tidak benar. Saudara saksi sejarahnya. Ya, kalau jabatan itu memang saudara memperolehnya dari mana? Kan itu sesuai karir saudara. Coba dari awal saudara lulus itu sudah pernah bekerja di mana saja? Saya lulus tahun 80, kemudian kuliah di UNS 2 tahun, kemudian saya daftar kembali di Undip, lulus tahun 88 di Fakultas Teknik Jurusan Teknik Kimia. Oh, pernah di UNS 2 tahun, kemudian pindah ke Undip. Di UNS itu fakultas apa? Fakultas Administrasi Negara, kemudian pindah ke Undip ke Fakultas Teknik Kimia.
teknik kimia. Kemudian mulai bekerja kapan? Saya lulus tahun 1988. 88 lulus kuliah ya, sarjana ya. Nggih. Di 88 saya mulai bekerja di Pulau Mangole, Maluku yang mulia. Bekerja di Maluku. Iya. Di perusahaan ya di sana ya. Ya, perusahaan kayu lapis. Kayu lapis. Kemudian dan pabrik lem. Kemudian saya ke pabrik pulang tahun 90, Mbak. Itu saya pabrik rokok Jambu Bol di Kudus. Jambu Bol Kudus. Ya, kemudian 91 saya pindah ke PT Jabarwood di Tangerang sampai 96. Jabarwood di Tangerang. Ya. Kemudian 96 saya pindah lagi ke PT Thai Gipsum di Cikampek. Tahun 97 saya megang pabrik di Lamongan. 97 pegang pabrik apa itu di Lamongan? Pabrik Ruftel yang mulia. Pabrik atap gelombang. Oh, ya. Ruftel ya. Pabrik atap. Kemudian pada Krismon, setelah itu saya 99 pindah ke pabrik rotan di Cirebon yang mulia. 99 di Cirebon pabrik rotan. Ya, baru habis itu kami tahun 2001 kami wira swasta. 2001 wira swasta bergerak di bidang apa? Packing mebel yang mulia. Packing mebel di mana? Di Solo? Di posisinya waktu itu di Semarang untuk kirim ke Cirebon dan Solo. Oh di Semarang ya. Waktu itu. Packing mebel di Semarang. Nah, mulai menjabat komisaris di Petro itu mulai kapan? 2016 yang mulia. 2016 ya. Ya. Kemudian kepindahan saudara dari Petrokimia Gresik ke Ujang itu April 2016 itu di Petro sampai April 2021. Kemudian bulan Juni 21 saya pindah ke PT Pupuk Ujang Cikampek yang mulia. Itu kepindahan itu dipindahkan atau saudara melamar lagi atau bagaimana? Di Ujang masa kerjanya di Petro masa kerja 5 tahun sudah habis. Kemudian kami dapat penugasan kembali di PT Pupuk Ujang. Itu SK-nya dari mana? Menteri BUMN atau apa SK-nya? Kementerian BUMN itu ranah Kementerian BUMN yang mulia, saya tidak tahu. Oh ya, ranah Kementerian BUMN ya? Iya. Bukan dipindahkan oleh Jokowi, bukan? Tidak ada yang tidak ada ya. Karena memang prestasi, karena sudah 5 tahun menjabat di Petro ya. Ya, Petro kemudian dipindahkan ke sampai sekarang masih ya? Masih yang mulia. Masih, ya. Jadi kembali ke dakwaan, karena ini dakwakan adalah pemuatan konten YouTube. Saudara membaca semua, melihat, menonton dari awal sampai akhir isi konten YouTube itu? Iya yang mulia. Ya. Tapi yang jelas kan saudara yang intennya kan karena nama saudara disebut di sana ya. Selain nama saudara disebut di sana, ada lagi yang kata-kata selain ijazah palsu, apa lagi di konten itu yang dimuat? Yang seingat saudara? Tadi yang mulia, biasanya Jokowi masuk tahun 78, kemudian ada perpanjangan 1,5 tahun, logikanya Jokowi lulus di tahun 81, antara lain seperti itu yang mulia. Ada perkataan seperti itu di YouTube itu yang mulia. Oh, itu memang ada waktu saudara sekolah, memang ada perpanjangan semester, perpindahan semesternya kan dulu kan Januari sampai Desember. Pada saat saudara sekolah pernah ada perpanjangan semester dari Januari Desember ke Juni Juli gitu, ada? Izin yang mulia, dulu di tahun 76 itu kami masuk sekolah 76. Kenapa kami lulus tahun 80? Karena di tahun, saya ingat di tahun 78 itu Menteri Pendidikan itu mengundurkan setengah tahun yang mulia. Ada kemunduran setengah tahun ya? Sehingga tahun ajaran tidak jadi tidak dari Januari Desember, tapi dari Juli ke Juli. Ya, mundur satu semester. Mundur setengah semester. Berarti lulusnya tahun 80 itu bukan di bulan saya lulus Januari, sesuai ijazah di
April ya. 30 yang mulia. Berarti pertengahan tahun ya, pertengahan, bukan di awal tahun ya. Karena ada molor setengah tahun itu ya. Ya. Jadi dari yang saudara bantah itu tadi mengenai pemberian jabatan komisaris itu tidak benar ya, tidak benar. Mengenai sekolah juga tadi saudara selain itu yang lain saudara ada merasa terganggu nggak dengan isi konten YouTube itu sehingga saudara harus perlu menjadi saksi di sini memberi klarifikasi? Saya merasa terganggu yang mulia, karena satu, saya tidak kenal baik dengan orang itu. Di situ dia bilang Mahmud itu goblok, satu. Kemudian yang kedua, di konten itu saya lihat kan disumpah di bawah Al-Quran, tapi saya menilai isinya kan tidak benar yang mulia. Jadi yang ketiga, konten itu membuat kegaduhan di lingkungan alumni SMA 6 yang mulia, membuat keresahan juga. Karena yang kok saudara maksud keresahan di alumni SMA 6 ya. Berarti ada beberapa alumni yang merasa resah atau terganggu. Iya. Yang saudara bisa jelaskan keresahan itu meliputi ikatan alumni,